Nama saya Rajin Trisya Mareta dari Prodi Manajemen 19A, NPM 190404010002. Judul makalah yang saya ambil yaitu Etika dalam Bermasyarakat. Latar belakang, masa sekarang ini sudah banyak sekali remaja yang kehilangan nilai etika. Padahal, etika sangat berperan penting dalam menjalankan hubungan bermasyarakat. Karena hal tersebut, kita bisa hidup damai sama manusia berdasarkan etika yang kita miliki. Tetapi, akhir-akhir ini, nilai estetika tersebut sudah mulai menghilang. Maka dari itu, di sini saya membuat makalah tentang etika. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam masalah ini yaitu 1. Pengertian, pembagian dan peranan dari etika. 2. Masalah-masalah etika di dalam kehidupan kampus. Sekarang, saya akan membahas pengertian dari etika. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya yang menjadi ukuran baik buruknya, atau tentang istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika dibagi menjadi dua, yaitu A. Objektivisme, berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Faham ini melahirkan apa yang disebut faham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik, kata faham ini bukan karena kita senang melakukannya, atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat gitu. Yang kedua, subjektivisme, berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan. Yang kedua, saya akan membahas tentang pembagian atau macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu, memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Yang kedua, etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau yang apa seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Yang ketiga, etika teologi. Etika teologi yaitu suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Dari sudut pandang apa tujuannya, etika teologi dibedakan menjadi dua, yaitu A. Teologi hedonisme. Hedon yang berarti kenikmatan, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan. Yang kedua, teologi eudaimonisme. Eudaimonia artinya kebahagiaan, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kebahagiaan hakiki. Yang keempat, etika deontologi. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi, etika deontologi yaitu tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan itu baik untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai peranan atau fungsi etika. Di antaranya yaitu 1.
Dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang kelima, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Contoh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita bergaul dengan orang lain, hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Lalu, jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka, masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Dan berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Contoh ketika kita sedang di jalan, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Memelihara pandangan mata bagi laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya, menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Dan contoh ketika kita lagi makan dan minum, yaitu berupaya untuk mencari makanan yang halal. Hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu. Dan tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Contoh yang selanjutnya ketika kita sedang berbicara, hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan, menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kamu berada di pihak yang benar, dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Dan contoh etika ketika sedang bertetangga, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Jangan gigir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Dan seharusnya kita ajak mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan bijaksana atau hikmah. Dan nasihat baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekan mereka. Yang selanjutnya saya akan membahas masalah mengenai etika di kehidupan kampus. Kebiasaan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam bergaul, seringkali kita menggunakan kebiasaan kita sebagai identitas diri kita dalam lingkungan pergaulan. Begitupun dengan perilaku dengan lingkungan pergaulan kita. Ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan oleh teman-teman kita. Entah itu kebiasaan baik, buruk, atau terburuk diperkenalkan dalam lingkungan pergaulan kita sebagai mahasiswa. Yang menjadi masalah dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah apakah kebiasaan tersebut baik untuk kita atau justru akan balik meneror kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa banyak dari teman-teman mahasiswa kita yang tidak bisa menjaga dirinya. Mereka lebih mengikuti kebiasaan yang buruk dari teman mereka dengan alasan itu diterima dalam lingkungan pergaulannya. Kebiasaan yang buruk itu akhirnya menimbulkan suasana yang kurang nyaman untuk lingkungan perkuliahan. Contoh, kebiasaan yang tidak baik antara lain: kebiasaan tawuran antar mahasiswa, menitip absen, kehadiran kepada teman, menyontek tugas teman, dan masalah etika tentang kesopanan mahasiswa. Kesopanan menjadi hal yang mutlak ketika seseorang masuk dalam satu lingkungan di mana ia beraktivitas. Di dalam keluarga lah etika kesopanan seseorang terbentuk dalam aktivitas sehari-hari. Seorang anak dituntut oleh orang tua mereka untuk berperilaku sopan. Contohnya, kesopanan dapat diterapkan keluarga pada saat makan bersama. Pada saat makan, anggota keluarga tidak boleh berbicara satu sama lain. Tidak menimbulkan bunyi-bunyian dari sendok dan garpu yang beradu, juga masak dalam kesopanan di meja makan. Dan berdoa sebelum makan, sebagai bentuk kesopanan dan rasa syukur pada Tuhan.
Baiklah, dari makalah yang sudah kami buat, dapat disimpulkan bahwa banyak dari kita terbawa arus pergaulan yang kurang baik. Karena nilai-nilai yang diberikan dalam keluarga kita kurang bisa diterima oleh kita. Pendirian yang kuat ditentukan dari tingkat keimanan seseorang itu sendiri. Keimanan yang baik pasti akan menjadikan seseorang itu terlihat berbeda dari orang yang lain. Kita sebagai mahasiswa yang belajar etika sebaiknya mengamalkan apa yang kita pelajari. Tidak hanya di lingkungan kampus, namun juga harus dilakukan di luar kampus. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dari makalah ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.